Saat itu Novia dicari oleh ibunya, karena dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore ia tak kunjung pulang ke rumah. Lalu Novia mengirimkan foto yang menunjukkan bahwa ia sedang berada di makam sang ayah. Novia hanya bisa menangis. Ia bercerita kepada gundukan tanah yang ia harapkan sang ayah bisa melihat dan mendengarkan curhatannya. Novia sempat melihat bongkahan keramik bekas orang mengkijing makam. Ada niatan dari hatinya untuk mengakhirinya di situ. Tapi hujan tiba-tiba turun begitu deras yang seketika membuat ia sadar. Novia langsung beristighfar tiada henti. Dalam akun Quora Aulia Dinarmara Putri R, Novia marah dengan perlakuan paman-pamannya yang tak membelanya lantaran dizolimi Bribda Randi. Tak hanya itu, Novia juga mengungkapkan akan diakhiri pamannya yang ditampilkan dalam tangkapan layar pesan singkat. Novia juga mencurahkan isi hati untuk pamannya yang bertuliskan, "Untuk paman-pamanku, intinya semua keluarga. Kalian sibuk memposting mempromosikan untuk menyantuni anak yatim. Kalian sibuk mengutuki berita pemerkokosan. Kalian unggah berita-berita itu dengan caption, kalau itu anakku pasti udah hilang itu. Kalian sibuk membentengi orang lain yang bukan sanak keluargamu, yang jelas-jelas itu menipu." Sugito merupakan petugas penjaga makam di Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Ia setiap hari berlalu lalang di sekitar makam. Tak ada yang berbeda setiap harinya ketika ia selalu melihat orang berdatangan untuk mendoakan sanak saudara yang ada di makam tersebut. Namun sudah beberapa waktu belakangan, ia melihat seorang gadis yang setiap harinya datang ke makam ayahnya. Ia tak tega melihat gadis tersebut terus menangis di atas gundukan makam. Sugito selalu menyuruh gadis itu untuk pulang ketika sudah larut malam. Gadis itu belum mau pulang jika belum ada saudara yang menjemputnya. Sugito sendiri hanya berani memerintahkan pulang saja. Tak ada percakapan lain-lain yang ia keluarkan. Saat itu Kamis 2 Desember 2021. Tak ada yang aneh karena memang gadis itu setiap hari datang dan melantunkan doa-doa di atas makam sang ayah. Sekitar jam 4 sore. Sugito dikejutkan ketika ia melihat sang gadis tergeletak 5 menit setelah meminum teh. Sugito langsung menghampiri gadis itu dan ternyata sudah tidak bernafas. Sugito langsung memeriksa minuman yang gadis itu minum. Saat dicium ternyata baunya sangat menyengat dan ternyata adalah minuman bercampur bahan kimia. Sugito yang panik kemudian langsung menghubungi lurah serta perangkat desa lainnya. Ia langsung mengatakan bahwa ada wanita yang tergeletak tidak bernafas di dekat makam sang ayah. Sugito sendiri tidak diperkenankan memegang tubuh Novia sampai tim kepolisian datang. Setelah diselidiki lebih lanjut, polisi langsung menetapkan tersangka yang mengakibatkan gadis itu depresi, hingga berujung mengakhiri semuanya dengan meminum cairan kimia. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Novia Widyasari Rahayu berusia 23 tahun. Yang merupakan seorang mahasiswi prodi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya angkatan 2016. Saat itu Novia berada di sebuah acara launching distro baju di Malang. Di sana Novia bertemu dengan Bribda Randi Bagus Hari Sasongko, 23 tahun. Keduanya pun akhirnya berkenalan dan bertukar nomor HP hingga menjalin hubungan. Mereka berpacaran selama 3 tahun. Dalam rentang waktu Oktober 2019 hingga 2021, keduanya beberapa kali kerap melakukan enak-enak. Mereka melakukan enak-enak di tempat kos dan di hotel sejak 2020 sampai 2021, yang mengakibatkan Novia hamidun. Novia sempat hamidun sebanyak 2 kali. Namun bukannya melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, mereka justru memilih untuk menghilangkan benih dalam kandungannya. Penghilangan benih pertama kali dilakukan pada Maret 2020 saat usianya baru hitungan minggu. Novia meminum obat di rumah kos di kota Malang. Sedangkan penghilangan benih yang kedua kalinya dilakukan pada Agustus 2021 saat berusia 4 bulan. Saat itu Novia meminum obat tersebut di sebuah tempat makan di kawasan Mojokerto hingga sempat mengalami pendarahan. Novia mengadukan kepada orang tua Randi bahwa ia dinodai di dalam mobil yang mengakibatkan hamidun. Namun ia malah disuruh menghilangkan benih yang sudah berada dalam kandungannya. Novia yang malang dijanjikan sesuatu oleh orang tua Randi. Namun ketika ia dirawat inap malah justru dibuang seperti sampah. Tidak ada itikat baik dari Randi maupun orang tuanya.
Novia sering mencurahkan isi hatinya dalam sebuah tulisan. Ia kemudian memposting tulisannya di Instagram pribadinya sebelum berpulang ke pangkuan Tuhan. Novia menuliskan bahwa hidupnya terlalu berat, namun ia tetap ingin mendoakan bagi semua temannya dalam keadaan sehat. Ia bahkan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Selain di Instagram, Novia juga sering menuangkan isi hatinya di media sosial web quora.com. Curhatan tersebut menggambarkan kesedihan perjalanan hidupnya hingga mengalami depresi. Novia selalu merencanakan untuk mengakhiri semuanya. Di dalam curhatannya kala itu, ia hendak memberi cairan kimia di dalam minuman Red Velvet kesukaannya. Tadinya Novia ingin meminum itu di daerah Paralayang. Jadi ketika ada orang yang melihat ia sudah tidak bernyawa, akan dianggap suatu kecelakaan. Novia juga sudah menulis catatan untuk ibunya. Mama, ikhlasin aku ya ma, aku sudah capek, aku nggak kuat, ketakutan sendiri setiap hari. Terima kasih untuk segala hal yang mama lakukan untuk aku. Aku minta maaf juga. Terima kasih mama, aku sayang mama. Namun hal itu gagal ia lakukan, lantaran Novia memandang wajah sang ibu ketika sedang memasak rawon sendiri di dapur. Ibunya memasak sambil mengingat almarhum sang ayah. Novia berpikir sang ibu juga sedang meratapi sang anak yang hidupnya bagaikan seonggok daging tanpa jiwa. Dan ia hanya bisa terdiam melihat keadaan sang ibu. Setiap hari ibunya selalu memohon kepada Novia agar tetap hidup lebih lama dan bisa menemani sisa waktu umur sang ibu. Ibu Novia hanya meminta dirinya saja tanpa ada tuntutan lain lagi. Sang ibu bahkan membawa Novia ke RSC untuk berobat. Setelah pemeriksaan dengan psikiater, Novia dirujuk untuk konseling ke psikolog. Novia didiagnosa depresi mayor dan dianjurkan rawat inap, namun Novia menolaknya. Novia tidak pernah berbicara. Novia hanya bisa menulis dan mengetik sesuatu yang ingin ia sampaikan. Itulah sebabnya kadang ia mengirimi pesan singkat kepada ibunya. Ma, aku takut ma, aku pengen pergi dari dunia ma. Novia bukan sekali atau dua kali saja ingin mencoba mengakhiri semuanya. Saat itu Novia dicari oleh ibunya, karena dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore ia tak kunjung pulang ke rumah. Lalu Novia mengirimkan foto yang menunjukkan bahwa ia sedang berada di makam sang ayah. Novia hanya bisa menangis. Ia bercerita kepada gundukan tanah yang ia harapkan sang ayah bisa melihat dan mendengarkan curhatannya. Novia sempat melihat bongkahan keramik bekas orang mengkijing makam. Ada niatan dari hatinya untuk mengakhirinya di situ. Tapi hujan tiba-tiba turun begitu deras yang seketika membuat ia sadar. Novia langsung beristighfar tiada henti. Dalam akun Quora Aulia Dinarmara Putri R, Novia marah dengan perlakuan paman-pamannya yang tak membelanya lantaran dizolimi Bribda Randi. Tak hanya itu, Novia juga mengungkapkan akan diakhiri pamannya yang ditampilkan dalam tangkapan layar pesan singkat. Novia juga mencurahkan isi hati untuk pamannya yang bertuliskan, "Untuk paman-pamanku, intinya semua keluarga. Kalian sibuk memposting mempromosikan untuk menyantuni anak yatim. Kalian sibuk mengutuki berita pemerkokosan. Kalian unggah berita-berita itu dengan caption, kalau itu anakku pasti udah hilang itu. Kalian sibuk membentengi orang lain yang bukan sanak keluargamu, yang jelas-jelas itu menipu. Sampai kalian juga sibuk ingin bertemu aku, ingin melenyapkanku. Wanita 23 tahun yang sudah tidak punya bapak, yang sedang dianiaya orang lain, yang haknya diambil orang lain, yang sedang lemah. Apakah pantas kalian disebut wali?" Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap Bribda Randi, anggota Polri dari Polres Pasuruan, yang diduga memaksa Novia melakukan penghilangan benih saat Hamidun sebanyak 2 kali selama berpacaran. Hingga akhirnya membuat Novia menjadi depresi dan mengakhiri semuanya. Saat itu Randi ditahan di Rutan Polda Jatim. Ia ditahan 20 hari sambil menunggu kelengkapan berkas pemeriksaan Randi dan saksi-saksi. Keluarga Randi juga ikut diinterogasi oleh pihak kepolisian. Akibat perbuatannya, Randi divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada Kamis 28 April 2022. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 3,5 tahun. Randi juga dinyatakan bersalah dalam sidang kode etik yang digelar Bidang Propam Polda Jawa Timur pada 27 Januari 2022. Sidang kode etik merekomendasikan agar Bribda Randi divonis sanksi terberat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat dari Polri, dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus Bribda Randi yang tega memaksa penghilangan benih dalam kandungan pacarnya, sehingga membuat Novia mengakhiri semuanya dengan meminum cairan kimia di dekat makam sang ayah. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran
bahwa setulus apapun cinta kalian kepada laki-laki, sisakan sedikit kewaspadaan dan berpikir jernihlah. Jangan malah diperbudak laki-laki. Ingatlah bahwa keinginan untuk mengakhiri semuanya bisa muncul karena depresi dan karena tidak ada orang yang membantu. Jangan menyerah, kamu tidak sendiri. Jika memiliki permasalahan, terus berjuang dan jangan memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Layanan konseling bisa menjadi pilihan untuk kita bercerita dan meringankan keresahan. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.